Auntie Kenny. Tuh, say hello to Auntie Kenny. Hi guys, how are you? Good. Tuh. Hi Ci. Hi. So excited to have Auntie Kenny Jafar. You guys want to say anything to Auntie? Kalian guys dengar setiap pagi kan suaranya dia? Not really. Not really. Not every morning ya. Iyalah kalau nggak dia kerja. Hard. Kalau nggak kerjaannya di mobil terus dia. Iya benar juga sih. Iya. But you listen to her voice, right? Yeah. Dan kalau kalian dengar waktu kita nyetir, tiba-tiba kalian dengar her voice, what do you say? Wow. 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 Gimana jadi? Gimana? Kayak apa tadi barusan? Wow. Wow, gitu. Wow. Wow, that's it. Alright. So many enthusiasm. So many enthusiasm. You wanna be like her? You wanna learn to be like her? Maybe yes, maybe no. Oh, maybe yes, maybe no. I know. Well, anyway, thank you so much, Ken, for having you Yes. around. Gitu Pasti kan, dong. lu kan orangnya sibuk banget ya, gue percaya ya, Ken ya. Wow, Gitu. sibuk apa ya aku ya? Kayaknya Sibuk selama WFH ini, enggak, bukan pacaran lah ya. Enggak ya. kayaknya selama Lakinya WFH ini sibuk makan sama sibuk tidur sih kok. Sibuk makan dan sibuk tidur. That's good. Gue juga sama sih. Kerjaan bangun paginya, bangun telat banget. And it's just an honor, I mean, to have you in here. Kita tadi kan gue udah share semuanya lah, di luar daripada Kenny itu announcer Prambors, dia juga owner dari Siomay Tante Tenny. Kalau kalian mau check it out, please check it out, Siomay Tante Tenny di Yes, Grab guys. and GoFood. Waktu itu bisa dijadiin kue ulang tahun, jadi punya kue ulang tahun. Siomay Tante Tenny loh, guys. Mantap. Dia bisa didesain. Jadi Ini Sims Homes temanya. udah kayak ambasador Siomay Tante Tenny ya. Luar biasa. Betul. Tapi it's good. Oh, itu langsung habis loh, Ken. Wow. Namanya Iya. segitu banyak habis. Lebih laku kan daripada kue ulang tahun. Oh gitu. Iya. Nice, Gitu. nice. Bagus dong. Yep. And not just that juga, lu MC juga ya, Ken ya? Betul. MC juga. So, Kenny is doing MC di wedding and event, tapi di luar daripada her amazing resume, What wedding? What event? she's gonna have her own wedding. Dalam nama Yesus. Amin. Oh, udah. Terima. Ada jadi di sini tuh. Iya dong, Auntie Kenny, she wants to get married as well, not just become an MC. Masa she goes like I'm here. Okay, Enggak lah. Ini hari rada crowded ya. Gak apa-apa. Bagus. Well, anyway, di luar daripada her amazing profile, tapi yang the thing that I love the most juga, she has an amazing heart, benar-benar woman of God, benar-benar abis itu Wow, amazing thank you. voice. Kalau kalian lihat dia benar-benar lagi pray worship leading di panggung, gokil banget. Well, And yang paling bisa diem penting, ya. nggak bisa diam. Yang paling penting, she's not single anymore, guys. Yeah, It's kind of so sad sorry. sih. Ya, sedih. She's not single anymore. with Uncle. You can't disclose the name. Ini. Kamu nggak boleh, itu masih confidential. Soalnya nggak boleh kasih tahu lakinya. Seperti itu. So yeah, it's so great, Ken. And hari ini like we just want to talk juga, cause we just want, a lot of people pasti akan bertanya lah. Maksudnya Yeah. seorang Kenny, I mean, lu benar-benar out there in the marketplace, lu benar-benar, tapi your value tuh nggak pernah berubah sama sekali. Itu menurut gua kayak I just want to know what's the whole story behind it gitu. Ya? Wow. Siap. Anak-anak, guys, you guys say itu dulu sama Auntie Kenny tuh. Say bye dulu. Bye dulu, kalian mau nonton. You guys come here dong. Sini dong. Lah, Say bye-bye tuh. baru halo, udah bye-bye aja nih. Iya. Ya orang mau nonton. Mau nonton. Kok tuh? Bye, Nicole. Jadi say bye-bye. Jadi, I'm over. Bye, JT. bye. I'm like a monkey. Oke. Bye. You guys Bye, have fun, guys. guys. Oke. Bentar. Mantap. Lega. Puji Tuhan. Gila. Gimana This tambah is dua the lagi ya, beauty. Kok? Kenapa? Gimana tambah 2 lagi ya? Waduh, enggak deh. Aduh. Itu nanti
Yang lain aja deh. Gua 2 aja cukup banget, kayak udah hectic banget. Tambah lagi it's just crazy lah. So anyway, I just want to get to know you more, Ken. Gitu, Yeah. regarding about your life. Maksudnya nanti sebelumnya gue pengen tanya, Ken, mungkin berapa bersaudara sih, Ken, lu? Gue 3 Do you have any bersaudara. siblings? Yap. Gue anak terakhir. Terus satu kakak gue sudah menikah dan punya 3 anak di Bali. Terus yang satu 3 di Bali. 3 anak. Yang satu Koko, anak kedua, masih di Jakarta juga. Dan yang terakhir gue gitu. Kita bedanya 9 tahun, 5 tahun. Jadi aku sama cici aku 9, sama Koko aku 5 tahun gitu. Oh, no wonder lu sering ke Bali juga waktu itu. Berapa kali lu ke Bali tinggal sama mereka orang juga yang I saw in your Instagram. Betul. Iya. Jadi kalau ke Bali agak murah ya guys, gitu loh. Tempat tinggalnya sudah enak terjamin. banget itu. Luar biasa, benar-benar. Ken, gue pengen nanya lu, Ken. Maksudnya, Ya. are you a believer sejak lu lahir? Lu langsung, waktu lu lahir, langsung Kristen? Atau no, through a phase of life, baru lu benar-benar kenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat? Gue tuh pas brojol dari nyokap gue, langsung bahasa Arab kok. Waduh. Gila, hebat banget sih lu kudusnya. Luar biasa. Jadi bukan tapi kira ala basyar ala barala itu. Nah, itu dia. Jadi Luar biasa. actually my dad was a priest. Jadi bokap gue juga gembala kok dulu. Gitu. Pendeta juga. Wadaw. Terus Oke. ya, jadi ya actually gue dari kecil memang sudah Kristen gitu. Dan Kristen abis lah, bisa dari yang kayak Senin sampai Minggu di gereja gitu loh. Gitu. Oh, wow. Wow. Tapi itu lu Kristen, gue kan jadi ada agama baru ya, bukan Kristen tapi Kristen. Maksudnya lu tuh benar-benar cuma as a follower atau dari dulu lu emang udah deep into God, atau lu emang ada sebuah momen yang tadinya lu cuma sebagai follower, lama-kelamaan lu feel something, encounter something yang menjadi very personal? Actually gimana ya, kalau misalnya dibilang ya believer, mungkin ya udah dari dulu karena mungkin kebawa gitu ya. Tapi sebenarnya gue dan cici Koko gue itu bisa dikategorikan sebagai anak pendeta yang lumayan rebel gitu loh kok. Jadi karena kita normal. Iya kan? You know, like kalau misalnya kita ada barrier gitu, malah kita kayak why? Kenapa kita harus melakukan itu gitu kan? Jadi gue, cici gue, dan Koko gue tuh yang kayak bandel banget dulu gitu loh. Yang kayak ke gereja pakai baju seksi-seksi gitu. Sumpah, ini beneran. Kayak pokoknya kayak. Dan dia anak pendeta ya, gokil juga dia. Iya. Terus yang ngomongin kita tuh bukan bokap nyokap gitu. Yang ngomongin kita malah kayak pengerja-pengerja di gereja gitu loh. Nah, tapi ya cuman tapi kalau misalnya ditanya kapan encounter sama Tuhannya itu, kebetulan gue dari 12 tahun itu udah pelayanan gitu loh kok. Bahkan kayak, ini lu kudus banget lu ya. Suci, kudus, mulia lu. Ya kan? Bahkan dulu gue tuh, kalau di GBI itu kan biasanya harus dibaptis dulu, harus apa segala macam baru boleh pelayanan kan. Gue tuh pelayanan dulu baru dibaptis, gokil gak? Gak apa-apa ya, melangkahi dulu, nanti Betul. mundur, terus langkah lagi. Nah, bahkan tuh waktu itu berdiri masih kayak ngangkang gitu, berdirinya belum bisa lurus karena kan ya masih 11 tahun gitu, kayak nggak tahu cara berdiri yang proper. Oke. Gitu. Tapi kayaknya aku merasakan kayak bener-bener Tuhan ada dan Tuhan jagain aku itu. Maksudnya kayak bener-bener merasakan He's a father to me itu semenjak pas bokap aku meninggal kali ya. Karena kan When was that, Ken? Itu waktu aku 2 SMP kok. Jadi udah kayak 10 years ago, 10 years, lebih dari 10 tahun lah gitu. Jadi aku berasa waktu pas papi nggak ada itu kan aku masih kecil banget gitu ya. Kayak dan waktu itu ya cici aku puji Tuhannya udah bekerja. Terus nyokap aku tuh yang kayak karena ibu rumah tangga banget. Jadi tuh mami sebenarnya pas papi kehilangan papi itu bener-bener terpukul banget lah. Terpukulnya udah sampai bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus yang kayak 20 kilo
apa namanya, dia punya berat badan 20 kilo hilang gitu-gitu. Pokoknya yang kayak bener-bener terpukul banget kan nyokap. Nah, tapi I merasakan kayak semenjak bokap hilang itu I nggak pernah merasa kalau I fatherless, ngerti nggak sih? Kayak I merasa kayak ada yang selalu jagain I gitu-gitu. Sampai kayak sekarang sih, sampai kayak sekarang, maksudnya kalau misalnya ditanya papi sedih nggak punya orang tua, nggak punya bapak gitu, sedih sih, cuman gue nggak pernah merasa kayak gue pengen punya bapak lain, atau ngerti gak sih yang kayak physical father di dunia ini gitu loh, karena gue nggak pernah merasakan kalau gue kehilangan sosok itu gitu. That is so good banget, karena gue ngerasa banyak orang justru kan yang di dalam situasi dimana mereka ngalamin they lost their physical father, sampai akhirnya mereka bahkan mungkin ngerasain bahwa gue udah gak tahu rasanya hati bapak itu seperti apa kepada anaknya. Tapi lu tadi bisa make a statement yang menurut gue tuh very amazing banget, like ya pasti you lost him, you miss him so much, tapi somehow kayak I don't know, mungkin salah atau benar, you kayak Tuhan Yesus kayak mereplace itu semuanya, membuat lu menjadi konten. How do you get that gitu? Because probably orang yang nonton pun juga mereka akan ngalamin kayak I lost my dad, and suddenly mereka selalu kehilangan akhir jati diri mereka kehilangan everything, akhirnya chaos banget kehidupan mereka. But lu masih bisa maintain on track, dan bahkan lu bisa mengalami dan bikin konten. How do you get it, Ken? How do you do it gitu? Apa mungkin kayak ajaran dari orang tua gitu, atau apa your dad sebelum your dad pass away atau gimana gitu? Aku percaya itu banget sih ya, Ci. Kayak aku percaya kayak ajaran orang tua itu sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan aku dan my brother and sister gitu kan. Even though dulu pas aku kecil gitu ya, aku tuh kayak punya bitterness juga sama my dad gitu. Why? Karena bokap itu tuh orangnya kayak people oriented banget. Bokap itu yang kayak bisa dari pagi sampai malam itu pelayanan terus. Terus kayak you name it lah, semua pelayanan dia yang hands on gitu. Kayak misal kematian, kelahiran, apa semuanya dia gitu loh. Kayak sampai-sampai kayak nggak punya waktu untuk keluarga gitu. Jadi one of the story yang paling gue inget ya kok ya, dulu kan kayak anak kecil paling happy kalau misalnya dibawa ke mall kan, ke time zone lah gitu. Nah one time tuh kayak dia telepon gitu udah dari kayak sore gitu, siap-siap ya dek, nanti kita ke mall bareng-bareng gitu kan. Udah nih, namanya anak kecil kan siap-siap dari sore, nggak sengaja nggak main sepeda apa segala macem. Terus udah jam 6 lewat, jam 7 lewat, jam 8 lewat, sampai jam 10 bokap gue nggak pulang-pulang kok dari pelayanan. Kok sampai akhirnya that day kita cuman makan sate di kayak depan komplek gitu loh. Itu yang gue nangis banget gitu, gue kayak sakit hati banget karena kayak gila, my dad kayak lebih perhatiin orang daripada anaknya gitu loh, ngerti gak sih? Nah tapi kalau misalnya dibilang feel content, kayak I believe banget Tuhan yang mereplace itu yang seperti lu bilang gitu kan. Dan kayak dari dulu mungkin bokap dan nyokap itu selalu menanamkan ke anak-anaknya kalau kita itu disayang Tuhan gitu kali ya. As simple as that gitu loh. Gue tuh selalu inget setiap pagi bokap gue tumpang tangan ke gue gitu, ke anak-anaknya gitu lah ya. Dan selalu bilang, kamu berbeda daripada anak-anak lainnya. Tuhan akan memberikan kepintaran kamu 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat gitu loh. Kayak setiap pagi bokap gue bakal kayak tumpang tangan gitu ke setiap anaknya, dan selalu bilang kalau kita berbeda daripada anak-anak lainnya. And itu yang secara sadar nggak sadar membuat gue dan kakak-kakak gue ngerti gak sih, kayak kita berasa oh ya, we're different from the others gitu loh. Kita beda dari yang lainnya gitu. Itu sih. That's good. Penting banget sih emang peranan orang tua tuh dalam mempola asuh, cara mendidik anak dan lain-lain tuh benar-benar dampak banget ya. Dan buktinya, lu tuh lebih mirip ke bokap atau nyokap, Ken? Mungkin lebih ke bokap ya kalau sekarang ya. Iya, ke bokap. Tapi gue liat nyokap lu heboh juga kan, kayak kalau lihat. Iya, lumayan sih kayaknya nyokap sekarang belajar jadi influencer juga kok. Tada, gokil. Go Tante Penny. Go Tante. Gitu. Iyalah.
Udah Oke. banyak fans loh nyokap gue. Iyalah, pasti lah kan. Pastilah. I bet. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, Yap. kan di dalam hidup lu sendiri kan lu ada nggak sih kan kayak specific verse mungkin ayat, maksudnya sebelum gue nanti abisnya mau masuk ke karir lu juga ya, karir lu menurut gue menarik banget Ya. gitu. Tapi di luar dari sebelum masuk ke situ, lu ada nggak sih kayak ayat pegangan lu yang lu selalu pegang? Sometimes people kan punya kan ayat yang mereka pegang dari mereka kecil sampai hari ini, mereka inget janji Tuhan itu terus gitu. Anything yang benar-benar reflect nggak to your personal life gitu, that keeps you going? Sebenarnya lumayan banyak, tapi ini selalu yang kalau misalnya gue diundang gitu ya, gue selalu bawa ayat ini kemanapun gue berada sih kok. Dari Mazmur 139 ayat 14. Ingat gak apa? Wes langsung gitu. Ingat. Apa tuh? Dulu. Oh langsung Bentar ya. Ya, you're fearfully and wonderfully made. Itu sih sesimpel kayak ini yang selalu gue tanamkan gitu ya. Sampai-sampai kalau misalnya lu buka ke IG gue gitu, di profile itu gue tulis jadi lupa gue tulis apa di profile gue. You're wonderfully made atau itu? Enggak. Gue tulis my identity is, aduh gue jadi lupa it's kok. found in Christ ya? Iya, It's it's found found in Jesus Christ. Ya. Gitu, karena That's gue good, selalu that's good. berasa kayak khususnya gue gitu ya yang menjadi istilah sekarang apa sih ya, you name it. Gue sih nggak pernah mengucap kalau gue influencer, gue lebih ke influenza ya kok ya. Sadis. Kenapa influenza? Enggak, maksudnya gue bukan influencer banget gitu loh. Tapi I mean kayak semenjak orang mengenal gue gitu, mungkin dari radio atau dari follow Instagram gue gitu, gue merasa banyak banget yang try to describe me gitu, try to menilai gue gitu, and it sometimes kayak bother me gitu. Sejujurnya kayak setiap dulu kalau misalnya ngedapet komen yang negatif sedikit aja gitu, kayak rasanya kok sakit hati banget ya. Terus kayak ngerti gak sih kayak omongan orang tuh jadi bermakna banget buat gue gitu loh kok. And I think it's not healthy gitu loh. Kayaknya itu bukan yang Tuhan mau juga dalam hidup gue gitu. Jadi gue selalu ingat my identity is found in Jesus Christ. Cuman Tuhan Yesus yang boleh mendescribe my identity gitu loh. Come on. Oleh orang lain gitu. So ya itu sih Mazmur 139 ayat 14. Gue yakin banget kalau kita semua diciptakan Tuhan sedemikian rupa, that wonderful and fearfully sebagai ciptaannya gitu guys. Nice. Hai Cisari. Benar, agree. Ya, agree banget sih kalau soal sebagai public figure ya. Kadang-kadang tuh public figure tuh banyak pressure-nya dari dari netizen. Ya, dari netizen lah istilahnya gitu. Banyak banget pressure di mana mereka tuh kayak kamu tuh diharapkan untuk menjadi seperti apa, mereka tuh mengharapkan kamu seperti apa, mungkin dari secara fisik, secara tingkah laku, apapun gitu loh. Terus yang akhirnya tuh kita public figure-nya nggak bisa jadi diri mereka sendiri gitu loh. Jadi pressure ke public figure-nya. Jadi tapi dengan kamu bisa sampai punya revelation seperti itu good banget gitu. Kadang-kadang banyak sekali public figure yang sekarang tuh try to yang fake it supaya netizen like it gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu keep strong with dengan jati diri kamu seperti apa, dan kamu benar-benar secure karena Tuhan selalu bersama dengan kamu, that's a really really good reminder ya buat semua public figure yang ada gitu. Dan gue nggak bisa pungkiri, maksudnya I really respect your parents. Karena baik lagi apapun yang kita lakukan sebagai anak itu terrefleksi dengan apa yang orang tua kita lakukan kepada kita di dalam kehidupan kita setiap hari. It will reflect apakah yang ditaruh itu value, nilai-nilai atau enggak maksudnya. Like, can you hear me, Ken? Yes. Oke, tadi soal rada lagging soal tadi. Oke. Seperti itu. I think it's good. I think it's so good. Benar-benar kayak makanya tadi aku bilang kayak you are an inspiration, terutama dari keluarga juga. And gue juga pengen masuk lebih dalam lagi gitu, maksudnya. Lu ada nggak sih Ken ciri-ciri goal di dalam kehidupan kamu Ken? Do you have any goal in life? Like what do you want to become? Atau lu udah ngerasa kayak I'm on the top of the world?
Hmm. Oke, kalau misalnya goal, ya gue lumayan orangnya yang kayak achiever gitu sih kok. Believe it or not, sebenarnya cita-cita gue dulu itu adalah Jadi sebagai penyiar pendeta. radio. Wah, Oh, gue jadi pendeta. Oh bener Enggak. cita-cita punya radio. Iya, justru gue tuh udah pengen banget jadi Oke. penyiar radio since gue SMP. Kayak gue tahu banget gue pengen jadi penyiar radio gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kayak, Oh wow. what is your goal? Ya goal gue menjadi penyiar radio sih, which is udah kesampaian gitu kan. Tapi Ya, ya, Iya. namanya orang kan nggak boleh cepat puas, nggak boleh That's puas right. segitu aja gitu kan. So ya gue selalu punya kayak, apalagi ya tahun ini ya, apalagi tahun ini ya gitu-gitu. Kalau goal besarnya ya kok ya, goal besarnya gue tuh Gue tahu, eh, gue tahu. apa tuh? Menikah. Jadi bagi satu orang yang lagi nonton, put the ring on it. Don't just talk, man. Don't just Masih talk. kosong tangan. Kalau yang lagi nonton, gue nggak tahu siapa lakinya, siapa namanya. Ini kan cincin. Itu maksudnya Iya, masukin begini. Itu baru namanya jantan. Jangan digantungin. Ya betul. To whoever watching, yang satu orang itu, gue nggak tahu dia sadar atau nggak sadar. Nanti dia akan komen kok guys. Kalian akan lihat ke komennya siapa. Gue jadi nggak komen dong abis Kan ini. dirimu. Ya, maksudnya kan ada apa lagi Yan? Cita-cita terbesar Ya. you selain di luar daripada penyiar radio itu. Nah, tapi kayak beberapa tahun yang lalu ya kok, tahun yang lalu ini bener-bener kayak ya mungkin Tuhan taruh di dalam hati gue gitu ya. Kayak gue tuh bener-bener punya hati gitu buat anak-anak muda. Why? Wow. Gue tenggat banget karena gue sudah bisa achieve my goal muda lah, istilahnya masih umur muda gitu kan. Gue jadi penyiar kan pas umur 19 tahun kok, by the way gitu kan. Wow. Sekarang lu baru 22 ya? Dua-dua udah kayak gini nih. Enggak, sekarang udah 26 kok. Udah. Alright. Harusnya ini anak kok. Ini udah kayak begini-begini nih. Pressure atau lagi. Anyway, terus Iya. Jadi kayak beberapa tahun yang lalu tuh kayak bener-bener ada suara di hati gue gitu kan. Kalau gue tuh bener-bener punya hati buat anak-anak muda. Why? Ya tadi gue bilang, karena gue sudah bisa achieve my goal dari umur yang muda. Gue tuh sebenarnya pengen mengajak anak-anak muda untuk yuk cari yuk kayak what is your calling in life gitu loh. Kayak apa sih yang menjadi your desire gitu loh. Apa sih yang kayak bikin lu tuh excited banget bangun pagi, apa sih yang bikin lo excited banget untuk hidup gitu loh. Nah, gue tuh kayak punya hati buat anak-anak kayak gitu. Soalnya gue melihat banyak anak muda yang kayak nggak jelas gitu. Bukan nggak jelas ya, I mean kayak masih suka menyimpang ke kanan dan ke kiri gitu loh. Kayak ya udah masuk jurusan ini deh supaya bonyok seneng gitu. Tapi nanti kerjanya ngambil yang lain gitu. Jadi kayak cuman like ya udah deh gue yang penting pergi ke luar negeri dulu deh, supaya gue keluar dari rumah gitu. Banyak banget kan yang kayak gitu. Padahal ya achieving your goal nggak harus kayak keren keluar negeri gitu loh. Gue adalah lulusan lokal, lulusan Indonesia gitu. Tapi I believe apapun yang kita kerjakan kalau misalnya sesuai dengan passion kita, itu bakal menjadi sesuatu yang extraordinary gitu loh. Jadi that's my big goal sih. Pengennya ke depannya kayak, well actually gue sama temen gue lagi building something, tapi ini fokusnya lebih ke cewek-cewek gitu. Jadi kayak buat encourage cewek-cewek untuk bisa support each other gitu. Tapi ya itulah, di dalam hati gue masih pengen buat yang lebih menjurus ke anak-anak muda gitu loh kok. So I think you should. I think you should. You have the capacity, you have the capability juga, dan terutama yang terpenting, you have the calling, the passion. Because to me sometimes without that passion atau without that conviction ya, yang dari Tuhan secara pribadi dalam kehidupan lu, is hard. People wandering around. So I really thank God lu udah tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan lu, dan kenapa lu bisa sukses di umur yang sangat muda juga. You are here right now, this position right now. There must be a reason for that juga gitu. I think you should pursue that goal. Tapi sebelumnya Ken, gue pengen nanya tadi, kenapa lu mau menjadi penyiar radio, Ken?
Dan mungkin kenapa dalam waktu bisa cepet juga ya sampai umur 18 bisa Di 19 sudah masuk bisa jenjang itu. karir. Iya, Tell perjalanannya us, tell us. gimana tuh? Pertama, Ya. why, then progress journey lu. Iya. Apa itu? It's not easy, gue percaya. By the way, hi Konik dari Thailand nih, luar biasa. Oh, Dari wow. Symphony Alay, Worship. Nick. Yeah, I know that guy. Oke. Kapun kap, alaiwa. Kapun Kap ya. Kalau cerita kenapa pengen jadi penyiar radio itu simple banget. As simple as dulu tuh banyak banget yang bilang suara gue tuh kayak suara radio banget gitu loh, kok suaranya serak-serak basah gitu. Iya. But from the very beginning, gue tuh kayak kurang pede sama suara gue karena selalu dibilang kayak gonggo, kayak cowok gitu kan. Terus plus nama gue Kenny lagi kayak sudah sangat-sangat menjelaskan kalau saya seorang pria kan. Terus jadi kayak ya awal-awal tuh kayak aduh suara gue kok kayak gonggo jelek gitu ya kayak. Tapi banyak yang bilang kayak lu kayak harus jadi penyiar radio deh, harus jadi penyiar radio. Terus gue kayak cari-cari gitu penyiar radio tuh ngapain sih kerjanya. Terus dulu tuh selalu mikir kalau penyiar radio jenjang karirnya tuh kan kayak ke TV gitu kan. Emang aku kan anaknya anak tampil ya. Jadi kalau ngelihat yang tampil-tampil. Oh yang bener tuh Ken, happy nggak kok. kelihatan Ken. Nggak kelihatan. Iya malu-malu ya kelihatannya ya. Kamu Introvert banget kayak aku tuh. pendiam kutu buku deh. Aduh, parah. Terus? Iya, jadi kayak dulu tuh mikir kayak oh mungkin jenjang karir mau ke TV itu harus jadi penyiar radio dulu, bla bla bla. So ya yang tadi karena aku bilang aku adalah achiever, aku kayak lihat-lihat tuh kayak tarik garis gitu. Oh mau ke sini harus lewat ini dulu, harus ini gitu. Jadi gue ikutin satu-satu kayak prosesnya gitu loh kok. Gitu. Oh, that's good. Nah, ya udah terus kecemplung ke dunia radio gitu. Terus kayak jatuh cinta banget gitu loh kok. Dulu tuh selalu bilang kalau misalnya that's your passion, lu nggak mau dibayar aja, lu nggak dibayar aja, lu tetap want to do it gitu kan. Well, tapi lu ada kayak motivasi di balik ininya nggak Ken? Kayak maksudnya kenapa when waktu lu ceritain ini kan I can really tell your passion gitu. And what is the end goal dengan gue menjadi penyiar radio? Ada orang misalnya ada orang yang sial lo cuma ya gue pengen terkenal, sesimpel itu. Ada any kind of motive atau goal yang you wanna reach dengan radio menjadi penyiar? Ya. Gimana ya? Let's say bukan penyiar doang lah ya, lebih ke kayak dunia entertainment-nya gitu, lebih secara ke garis besarnya gitu. Yes. I believe gue nggak harus menjadi yang kayak selalu bilang puji Tuhan, harus selalu yang kayak Tuhan Yesus baik, apa gitu-gitu. Well, gue merasa itu terlalu berlebihan gitu. Karena ya kita harus mengerti juga kayak siapa sih our listeners, siapa sih kayak yang nonton kita, pendengar kita, followers kita gitu kan. And gue sering banget kalau misalnya teman-teman semua dengerin di radio. By the way tadi ada yang nanya di radio apa, berarti nggak tahu gue siapa. Sedih banget. Aduh. Sebut. Ya saya siaran. Boleh nggak tuh disebut? Ya, saya siaran di Radio Prambors ya, by the way. Mungkin kakak-kakak dengarnya El Cinta, nggak apa-apa. Aku bener-bener peace out. Tonora. Peace. Ya. Tapi kalau misalnya, ya kayak yang tadi Ai bilang, Ai nggak selalu nunjukin kalau gue itu orang Kristen gitu. Ai sometimes kalau misalnya lagi MC, kalau Ai lagi siaran gitu, Ai sapa dengan salam in Muslim gitu, kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Well, menurut aku it's not something yang kayak lu kan Kristen, lu nggak boleh ngomong kayak gitu. No. Tapi I lebih merasa yang orang lihat itu, yang harusnya berdampak itu is my lifestyle gitu loh. Kayak apa sih yang gue lakuin setiap harinya gitu loh. So, kalau misalnya apa sih yang pengen lu raih dari menjadi penyiar radio? Sesimpel gue pengen bikin orang seneng sih kok. Kayak gue pengen bikin orang kayak di jalan itu nggak stres pas lagi nyetir gitu kan. Dengan apa ya? Dengan kayak the joy that I bring gitu loh. Apa yang gue omongin sama teman-teman gue gitu-gitu kan. Ya,
lebih sesimpel kayak gitu sih. Gue nggak yang kayak ya gue mau jadi penyiar radio supaya gue bisa baca kitab Amsal setiap harinya gitu. Enggak, not like that gitu loh. Simple kayak gue cuman pengen memberikan kebahagiaan yang sukacita yang udah Tuhan kasih ke dalam hidup gue dan orang bisa rasain gitu loh, dari cara pembawaan gue, dari gue ngomong sama temen-temen gue, kalau misalnya mereka lihat Instagram gue, dari cerita-cerita di Instastory gue, as simple as that sih. That's right. That's right. That's good. Tapi berapa lama Ken sampai you bisa di dalam posisi di Prambors gitu? Maksudnya gue jujur dari dulu tuh gue sering dengar Prambors Ken. I always and then suara lu tuh menurut gue tuh bener-bener ya ciri khas banget. You can tell it's you right away. That's one of the thing. Maksudnya berapa lama that journey Ken sampai lu bener-bener kayak right now lu bisa dibilang di salah satu yang airtime yang lumayan on banget lah pagi hari itu. Sebelum lu kan dulu Cici Panda ya, sebelum lu. Iya betul. Iya. Iya. Actually gue di Prambors itu udah 7 tahun kok. 7 tahun sekarang. Iya. Tapi senior sekarang the journey. Iya betul. Dulu kayak aku pas masuk kan 19 tahun. Semuanya aku panggil kakak gitu kan. Sekarang semua orang panggil gue Cici. Gue kayak, aku sudah tua guys. Aku pusing. Iya gitu. Iya. Jadi aku di Prambors aja tuh sebenarnya udah 7 tahun. Nah, before that, karena gue tahu banget gue pengen jadi penyiar radio tuh semenjak SMP, gue sebenarnya udah beberapa kali mengikuti kayak audisi di radio gitu kok. Tapi radionya kayak kurang terkenal lah. Nah makanya aku bilang juga kayak seberusaha apapun kita, kalau memang Tuhan bilang bukan tempatnya dan bukan waktunya, itu nggak bakal terjadi gitu loh. Karena dulu tuh gue kayak pernah ikut satu audisi di satu radio. Gue suka banget dengerin radionya. Terus tempatnya di Kemang pula kan. Kayak siapa sih yang nggak mau punya kantor di Kemang gitu, udah kayak terkeren guys gitu kan. Nah terus gue kayak try to hard, kayak effort banget setiap hari bla 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 bla. Tapi one time Tuhan izinin kalau ya Tuhan show gitu, itu bukan tempat lo untuk bekerja gitu. Dan gue yang kayak sakit hati banget, kayak kecewa sama Tuhan. Why Tuhan, ini kayak selangkah lagi, this is what I want gitu ya. Tapi Tuhan bilang ya this is not what I want gitu loh. Itu lu yang mau, tapi bukan gue yang mau gitu. So ya waktu itu gue sempet yang abis nggak keterima satu radio itu, gue kayak sangat terpukul, sangat sakit hati gitu. Akhirnya ya udah gue nggak mau jadi penyiar radio gitu kan. Udah tuh 1 tahun gue sempet jadi ini dulu kok. 2 tahun gue sempet jadi guru dulu. Guru. Yes, gue guru. Gue guru TK. Don't play man. Umur 17 tahun dong kalau gitu. Yap. Emang aku sekolahnya kecepatan 2 tahun, Ci, ceritanya. Oh wow. Gila, tapi jangan menganggap saya pinter ya. Gue kelambatan 2 tahun, lu kecepatan 2 tahun. Beda loh. Jadi jangan lihat gue dibandingkan dengan bokap gue. Bokap gue super pintar sekali. Gue by grace of God, I can be here. That's all I can say. So lu hebat lu, kecepatan 2 tahun, hebat lu, bagus. Iya makanya, ya itu kayaknya juga kayak lumayan opportunity gitu ya. Maksudnya itu benefit juga buat gue gitu kan. Jadi gue start from very early gitu lah ya. Jadi pas abis gue jadi guru itu, kebetulan di kampus gue itu harus magang kok. Nah karena gue masuknya majornya tuh broadcasting, jadi mereka bilang kayak gue harus kalau nggak di media cetak, dulu kan masih ada media cetak ya, masih ada kayak majalah, koran gitu kan. Dulu mana ada kayak digital gitu kan, nggak ada tuh. Jadi dulu ya cuman radio, TV atau si media cetak gitu. So gue pilihnya untuk magang di radio. Gue kayak bagi-bagiin CV gitu. Dan actually gue masuk ke Prambors itu very very easy. Jadi setelah kayak kita flashback ke 2 tahun lalu, gue yang kayak sangat-sangat effort buat masuk ke satu radio dan gagal dan akhirnya sakit hati. Tapi Tuhan kayak permudah langkah gue masuk ke Prambors gitu. Gue masukin CV ke Prambors, terus kayak langsung wawancara sama si bosnya gitu. Ya dia cuma bilang kayak sama pertanyaannya kayak lo, what's your goal?
di sini mau ngapain, mau jadi apa gitu. Ya terus gue bilang, ya kalau ada lowongannya sih saya pengen jadi penyiar gitu loh. Tapi kan nggak punya basic kan. Aku kan anaknya jujur ya. Aku langsung kayak, aku sih pengennya jadi penyiar. Padahal ngomong aja nggak becus gitu kan. Jadi ya udah, oh ya udah, lu pengen jadi penyiar, tapi ya lu nggak bisa langsung siaran. Lu harus mengikuti step-step yang ada. Ya udah, akhirnya dari gue masuk jadi anak magang sampai gue siaran itu cuma butuh 3 bulan gitu. Oh, wow. Iya, iya. Dan itu sangat kayak cepet banget kan. Iya, that's good. Ini kan ada yang nanya, lu Ken kuliah di mana Ken, lu Ken? Saya kuliah di London School. Oh benar. London School itu bukan di London ya, bukan di London. Tidak. Nah kalau lu jujur tuh, kalau temen gue ada satu lagi yang travel itu, dia pasti ngomong enggak di London beneran dia. Beda banget sama lu. Beda banget sama dulu. Maka I really honor your honesty gitu, bagus. Iya. Kan kata Tuhan ini apa? Ya berarti lu bener-bener tuh mulai tuh dari bawah pelan-pelan ikutin prosesnya sampai ke posisi hari ini kan? Yap. Di tengah jalan kan pasti lu pernah dapet offer juga kan Ken? Pasti Ken, maksudnya kayak wah this girl is potential bla 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 dan lain-lain semua. Pasti ada dong. Iya. Ada satu yang gue nggak mungkin lupain dalam hidup gue ya kok. Karena menurut gue itu lumayan bisa membanggakan sih. Jadi one day gue nge-MC di sebuah acara. Nah terus begitu ini acara kayak acara apa sih namanya? Yang jual-jual rumah gitu. Dia actually adalah apa tuh? Duh lupa. Developer, oke? Oh. Jangan malu-maluin. Cowok gue jualan rumah, gue nggak boleh salah, oke? So, tadi cowok udah komen kok, Oh, ya. Cowoknya udah komen. So, actually gue pernah nge-MC di satu acara developer. This is a big developer gitulah di Tangerang. Terus by satu performance gue nge-MC, yang punya langsung suruh kayak bawahannya untuk manggil gue dan untuk kerja di company itu. Kayak mereka punya gathering, waktu itu gue inget gatheringnya itu di Singapura, di Marina Bay Sands. Dan dulu gue kayak, oh my god, gue ke Marina Bay Sands untuk nge-MC gitu kan. Itu gue inget banget sampai diteleponin berkali-kali supaya gue bisa nge-MC di acara mereka. Dan actually mereka itu dulu mencari brand ambassador, tapi mereka belum mendapatkannya. Nah akhirnya mereka kayak ajak gue ngobrol gitu, terus gitu dibilang, kita sebenarnya pengen posisi kamu itu diduduki oleh artis gitu. Akhirnya ya buat ini by the way sekarang artisnya udah nggak jadi ya. Halo, aman nggak? Yes, I can hear. Ya. Jadi si artisnya? Brand ambassador gue sebutin aja ya, namanya Sandra Dewi guys. Dia menjadi salah satu developer. Lu beda tipis sama dia lah, beda tipis banget. 11,5 sama 12. 11,5 lu bukan 11, 12. 11,3/4. Enggak, aku udah ngomong 11,5. Oh ya udah, baiklah. Thank you banget ya guys. Jadi mereka bilang, ya kita belum nemuin nih kayak brand ambassador yang harusnya artis ini siapa. Nah, meanwhile, kamu masuk dulu supaya kita bisa suruh kamu untuk promote this developer gitulah. Maksudnya kayak untuk kayak mereka kan punya open house gitu. Jadi gue disuruh kayak ngomong gitu di situ. Itu by satu performance aja loh kok. By gue nge-MC, mereka nggak tahu gue siapa. Bawahannya cari tahu gue siapa dan diajakin meeting. Terus gitu, gue inget banget masuk ke ruangan direkturnya, super gede ruangan direkturnya. Terus ditanyakan, ya kamu kayaknya kerja di mana? Saya kerja di Prambors, Pak. Emang berapa gaji yang mereka tawarkan gitu kan? Terus gue malu. Gue kan anaknya jujur banget ya. Gue bilang 3 juta, Pak. Itu 7 tahun yang lalu. 3 juta, Pak. Terus dia cuman ketawa gini. Gitu. Sumpah ketawanya cuma
kayak saya bisa bayar 10 kali lipat dari itu. Wow. Wow. Tanda tangan. Ya tapi jujur waktu itu gue akhirnya gak menerima pekerjaan dari mereka Wow. to pursue my dreams gitu. Bahkan ada satu kali yang tadi gue cerita itu mereka pengen gue untuk nge-MC di Marina Bay Sands, dan dulu gue kan norak banget, gue pengen banget ke Marina Bay Sands supaya bisa berenang di infinity pool-nya itu kan. Terus dan I ask my boss gitu kayak, boleh nggak nih ada perusahaan besar pengen saya untuk nge-MC di acaranya mereka, cuma 3 hari kok. Waktu itu gue masih jadi anak magang loh kok. Terus bos gue dengan crazy-nya dia bilang nggak boleh gitu, kayak nggak boleh lu nge-MC di sana. What? Gue kan cuma anak magang, kayak gue nggak masuk sehari aja kayak nggak ada yang peduli gue, bahkan kayak nggak ada yang kenal nama gue mungkin gitu kan. But gue nurut, akhirnya gue nggak terima job itu gitu loh. Gue akhirnya job itu, padahal gue pengen banget gue bisa nge-MC dan berenang di infinity pool itu gitu, kayak Simpel ya, gitu. mimpi kamu simpel ya, berenang infinity pool udah. Jadi kayak dan again waktu itu aku cuman keinget kayak kalau kita setia sama perkara yang kecil, Tuhan bakal kasih perkara-perkara yang besar. Come on. So ya kayak apa sih infinity pool itu gitu kan, walaupun that time gitu kelihatannya gede banget guys gitu. Yes. I believe I have to commit to what I have that time gitu. Gampang. That's not easy, man. 10 kali gaji dan lain-lain semua is not easy loh. Iya. Wow. Dan akhirnya kalau misalnya mungkin gue waktu itu ngambil ke perusahaan itu, ya mungkin gue nggak menjadi Kenny yang sekarang gitu. Walaupun mungkin ya. Lu mungkin masih berenang di infinity pool terus kali, lu sampai keriputan tuh. Yes. Atau mungkin ya memang ada kemungkinan aku lebih kaya daripada yang sekarang kok, tapi it's okay, nggak apa-apa, nanti kan gue lebih kaya. Nggak apa-apa, you will never know, jadi nggak usah dipikir-pikir ke arah sana, jalanin yang ada aja. Gitu. Oke, that's good. Nah, Ken, lu pernah gak sih Ken ngalamin kegagalan dalam kehidupan lu yang benar-benar hit you the lowest point of your life sampai lu benar-benar bisa bangkit gitu? Kegagalan ya? Atau nggak ada ya? Gagal cinta gimana? Kok boleh gak? Tapi kan udah dipertemukan. Kan sekarang udah gak gagal lagi. Ya benar juga sih. Gagal ya kok. Gagal sih yang dalam karir ada nggak sih major setback dalam karir lu? Mungkin buat orang-orang yang nonton, mereka terinspirasi, dan lu kan climb up, bahkan ada offer yang di depan mata 10 kali lipat, infinity pool dan lain-lain semuanya, kayak you know, it's not easy gitu untuk lu gitu. Lu tetap setia dengan panggilan lu, tetap jalanin itu semua, pursue your dream and passion. Yap. Sebenarnya kalau kegagalan yang paling hits me itu yang waktu Aing nggak keterima di My Dream Radio itu sih, yang waktu kalau Aing pengen banget gitu. Terus yang tadi Aing bilang, Aing tuh berasa udah kayak Tuhan, selangkah lagi aku akan menjadi penyiar radio, keren banget gitu kan. Ya tapi Tuhan waktu itu nggak izinin aku untuk menjadi penyiar radio di situ gitu. Padahal itu kayak effort aku udah bener-bener gokil banget kok. Dulu ya, yang buat ke Kemang itu, aku naik motor dari Tangerang. Aku naik motor sendiri dari Tangerang ke, waktu itu masih ngajar, jadi rute aku adalah Tangerang, abis itu ke Green Garden buat ngajar dulu, jam 12, jalan harus sampai jam 1 di Kemang, terus begitu dari jam 1 sampai jam 5:30 gitu, jam 5:30, masih ada kelas buat kampus. Abis itu selesai kampus jam 9 malam, nyetir motor balik ke Gading Serpong. Dan itu every day. Itu naik motor sendiri. Aku belum punya SIM waktu itu. Jadi kayak nekat banget. Wow. Kayak pengen banget kan. Terus pas Tuhan gak izinin, ya udah bukan di sini tempatnya gitu. Itu sakit hati banget. Iya, I can imagine. Ya itu one of the gagal sih. Tapi kalau misalnya kan karena waktu juga ya, gue ngobrol sama lu kayak mungkin bisa panjang kali, bisa 2 session kan, mesti ini 2 jam kali ini. Maksud gue pengen nanya kan before we end this thing juga.
Lu kasih banyak Kenapa? pertanyaan ini. Pertanyaan keberapa nih kok? belum mulai, pertanyaan gue baru dikit banget, makanya gue kayak crap masih banyak banget nih. Nggak, tapi gue pengen maksudnya kayak lu ada, is there any number one tip nggak sih buat orang-orang mungkin yang lagi denger gini semuanya supaya tetap bisa pursue the goal, passion walaupun ada godaan itu semua, tantangan. It's not easy gitu dengan segala offer, tapi ada nggak sih kayak salah satu tip benar-benar yang lu pegang sampai hari ini dan membuat lu menjadi sukses lah? And to me, this is not the end. This is just the beginning of something even greater ke depan pun juga. Tapi fondasi lu, banyak orang mungkin bertanya ya, itu fondasinya apa? What's the one thing? Ya, pasti fondasinya kalau misalnya mau Alkitab banget ya Tuhan Halo, Ken? Yesus ya. Ya. Gitu. tapi selalu yang aku tanamin di dalam diri aku adalah jangan pernah malu sama diri sendiri gitu loh. Kayak banyak orang yang malu sama diri sendiri. Sehingga kayak setiap mau ngapa-ngapain kayak nggak pede gitu loh. Kayak aduh kayaknya gue masih kurang deh. Dan aku tuh modal nekat banget, modal kayak ya udah yang penting iya dulu gitu loh. Banyak lah, banyak contohnya gitu loh. Dari dulu gue juga selalu jadi orang yang nggak bisa, tapi gue pengen belajar gitu. Dan gue pengen bisa. Jadi gue ya iya aja dulu, bisa aja dulu gitu. Jadi untuk menjadi sukses mungkin ya kita harus nekat sih ya. Apa? Kenapa? Untuk menjadi Ya, sukses kenapa kan? harus nekat dulu, Ci. Oh. Iya betul. That's right. Tapi yang gue benar dapat, jangan pernah malu dengan diri sendiri. Itu benar-benar a strong quote banget. Yes. Karena gue percaya, maksudnya God has already put something di dalam kehidupan kita. Tinggal kita temukan potensi kita, talenta kita di mana, dan terutama our passion ya. Because that passion will drive you far. Tapi benar-benar untuk menemukan jati diri kita dan panggilan itu yang normally is the hardest to do actually. Yap. And karena gue ada beberapa hal lagi nanti gue akan itu. Tadi ada yang sempat nanya juga Ken. Tadi ada yang how to move on Ken. Dari kan lu tadi sempat kehilangan daripada your dad dan dari super fashion bag ini nih ada yang bertanya bagaimana lu bisa move on dari kegagalan atau mungkin dari peristiwa your dad pass away waktu itu Ken. Life must go on. Kayak the show must go on. Ya nggak sih? Kalau kita selalu kayak sedih sama masa lalu gitu ya. Kayak, berkat Tuhan di depan masih banyak banget gitu loh. Ya udah. Ya mati kan adalah keuntungan kan. Jadi, again, by the way, buat yang teman-teman mau tahu cerita bokap gue. Karena actually bokap gue itu kok meninggal pas bokap gue lagi preaching kan. Di atas. Gue liat dari podcast lu tuh. Yes. Jadi it's apa ya? Bisa dibilang kesaksian luar biasa banget sih. Setiap gue ceritain itu gue kayak membara gitu kayak ya itu adalah benar-benar very good testimony sih dari bokap gue gitu. Jadi gue selalu merasa ya bokap gue udah happy, udah ada di sorga, udah sama Tuhan gitu kan. And this is my job. Ini adalah waktunya gue untuk fulfill my destiny gitu loh. Jadi ya Tuhan masih punya there's so much in store gitu yang Tuhan pengen kerjain dalam hidup gue gitu. Jadi ya udah kalau misalnya gagal ya untuk hari ini aja dan besok pas lu bangun tidur itu udah berkat yang baru gitu. Dan gue kan selalu berdoa gitu sama my partner now gitu kan. Dan gue selalu di akhir doa gue selalu bilang ya pas kita bangun besok pagi, there's a new blessing for us gitu. Come on. Wow. That's good. Keren. Tapi lu sendiri pasti ada ngambil, mungkin kan kita bisa sedih pada saat itu, tapi lu decide dengan deadline juga kan. Gue nggak bisa selamanya kayak begini. Kalau nggak gue nggak bakal pernah move on. Did you set a deadline atau enggak kan? Setelah itu this is it. Habis hari ini atau tanggal segini atau berapa minggu kemudian that's it, I'm gonna move on. Kalau nggak udah bagaimana? Sometimes kan kalau nggak put deadline susah ya Ken ya. You will keep continuing with all the feeling and emotional itu terus kan? Yap, of course. Buat nyokap, deadline sebenarnya kayak agak beda-beda sih kok. For me,
1 tahun pertama it's not easy gitu kan. Terus udah gitu kayak 1 tahun pertama it's not easy, kayak susah banget. Ini ngomongin soal bokap gue ya. Terus udah gitu abis 1 tahun ya udah kayak biasa aja gitu kan. Terus ada di momen-momen yang kayak gue sad juga gitu loh, melihat orang kayak bisa wisuda ada bokapnya, sedih lagi gitu ya. Kayak berasa coba ada bokap gue gitu. Well, we are human. Gue yakin banget kita boleh punya itu gitu. Sometimes we are sad, sometimes kita angry, sometimes kita happy banget gitu ya. It's okay karena kita human, kita masih bisa feel apa yang dunia ini tawarkan gitu kan. Jadi kayak it's okay kadang-kadang untuk berasa stres atau apapun. Bahkan kadang-kadang gue juga ceritain itu di dalam keseharian gue di siaran gitu loh. Gue bilang misalnya ya gila gue sedih banget nih, misalnya kayak gue abis ditabrak atau enggak dulu pas gue abis putus kayak ya sedih banget di abis putus gitu-gitu kan. Ya it's okay, kayak gue selalu berusaha untuk jujur pada diri sendiri sih gitu. Kalau misalnya gue lagi sad ya udah sad gitu, kalau misalnya gue lagi happy ya gue happy gitu ya. Tapi benar kata lu kok, kayak nggak boleh terlalu berlarut-larut. Makanya gue percaya banget ya masalah hari itu untuk hari itu aja gitu. That's good. Nah, mungkin kalau nanti yang mau cek lebih dalam lagi, mungkin bisa follow Kenny Jafar punya Spotify ya, di podcastnya juga, supaya kalian bisa, ada kan nih cerita tentang your dad juga di situ ya, Ken ya? Iya, betul. Okay, you guys can follow that juga. I think it'll be very good.